Nyatanya tak ada satupun yang luput dari pengawasan. Tempat sembunyi, oh di manakah aku bisa sembunyi? Mbak Nada mau kan jadi sahabat aku dan nantinya jadi pendamping aku saat pernikahan. Aku kan bukan pelawak, yuk. Lagian siapa yang nyuruh lo ngelawak? Lo gak ada lucunya. Nih, gue cuma ngasih saran. Kenapa lo gak pakai boneka ini? Buat ngajarin agama ke orang. Setiap malam Jumat Kliwon, sampean harus tidur bareng bersama burung kakak tua ini di dalam kandang ini. Mas Wahyu tuh belum tahu kan tentang masalah iki. Kalaupun dia memang tahu tentang masalah iki, dia belum tentu Mbak mau dijodohin sama Farah. Assalamualaikum, Dek. Maaf sebelumnya. Mas Najib mau mengganggu. Ada yang ingin Mas Najib katakan. Mau ngomong apa toh Mas? Aisyah ada di sini. Sini curhat. Mas Najib. Mas. Wahyu dengan cerdas dia memotivasi Mas Rohim untuk menjadikan sebuah boneka sebagai alat untuk dakwah. Ya alhamdulillah Pak Kiai. Apa yang dilakukan Rohim sekarang itu atas bimbingan saya. Masya Allah, hebat kamu ya. Cik. Rohim sudah bisa berdakwah dengan bonekanya di depan santri-santri kecil. Itu karena usul kamu, benar? Subhanallah. Benar toh Mas? Jadi sebenarnya ngotorin bangku Pak Hari itu kamu ya? Terus aku yang dihukum, iya kan? Saat Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Mbak Nada mau tahu waktu kecilnya Mas Wahyu nggak? Bener-bener lucu banget loh Mbak. Farah, aku yakin sekali kamu itu bisa jadi teman, bahkan kamu bisa jadi sahabat yang baik dan menyenangkan untuk aku dan juga santri-santri di sini. Alhamdulillah Mbak Nada, itu sebuah anugerah dari Gusti Allah. Punya sahabat yang soleh seperti Mbak Nada. Mudah-mudahan keputusanku baik untuk semuanya. Amin. Kenapa sama Nada ya? Dia udah gak marah lagi sama gue sama Farah. Ya udah kalau gitu aku pamit dulu ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Ya udah, kalau gitu aku pamit duluan ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Burung ini burungnya Mas Bro. Mas Bro kalau lagi ngapa-ngapain sedih curhatnya sama ini. Burung ini bisa ngomong. Nggak percaya aku. Lihat. Kakak Uwak. Nah, kakak Lek, ini kakak ganteng. Astagfirullahaladzim. Ngomong toh. Fuad, jangan fitnah diri sendiri gitu. Kok fitnah diri sendiri toh? Nah ya, tadi kakak ganteng. Tuh, fitnah. Kak, ngomong dong kak. Dia lagi sariawan, makanya gak mau ngomong. Ngomong kak. Kamu sama Mas Bro tadi aja ngomong. Giliran sama saya gak mau ngomong.
Mana? Buktikan mana? Hem, tunggu di sini. Bakal saya buktikan. Begitu saya balik sini, burung ini bisa ngomong, bisa ngobrol, sit up, push up, jungker balik, dan bisa koprol. Oh, aku tunggu Mas Fuad datang ke sini dan ngobrol sama itu, terus koprol bareng. Tak tunggu. Bohong, nggak bisa ngomong, nggak bisa ngomong, nggak bisa ngomong, nggak bisa ngomong, nggak bisa ngomong. Kira-kira apa yang Pak Kiai akan bicarakan? Cip, segala sesuatu itu butuh pengorbanan. Kadang-kadang pengorbanan itu begitu besar, baru pada akhirnya kita mendapatkan apa yang kita cari. Saya setuju, Pak Kiai. Termasuk soal cinta. Gusti Allah akan menghitung setiap pengorbanan kita dan akan memberikan ganjaran yang baik untuk kita. Jadi kalau kamu sedang jatuh cinta, sebaiknya kamu pasrahkan diri kepada Gusti Allah. Gusti Allah pasti akan membantu menemukan apa yang kamu cari. Tapi tentunya dengan istiqomah dan tawakal, Cip. Aduh, saya tidak mengerti maksud Pak Kiai ini apa ya? Ya, Bapak sedang membicarakan tentang kamu. Loh, saya? Tapi saya tidak mengerti, Pak Kiai. Ya wes, suatu saat kamu akan mengerti sendiri. Tapi yang penting, kamu harus pikirkan masak-masak sebelum kamu mengambil keputusan. Ya. Insya Allah, Pak Kiai. Baru pernah Pak Kiai membicarakan tentang cinta. Dan aku tidak mengerti. Cari tempat sembunyi, oh di manakah aku bisa Kakak, burung, kakak. Wah, edan, burung kentir, edan. Udah di atas loh, ngoceh. Oh, jaluk dikemplang beneran nih. Ngoceh nggak? Kemplang nih. Ngoceh nggak? Mak, aduh gimana nih ngomong sama Mas Bro-nya. Kakak, jangan mati ya kak. Aduh, astagfirullahaladzim. Loh. Ini kan burung yang dibawa Mas Fuad. Innalillahi, mati. Mati Em. Bantuin aku ya Em ya. Bantuin? Mau, aku ndak mau lagi urusan sama Mas Najib daripada aku kena semprot. Em, jangan gitu dong Em. Buruk, cepetan turun. Tak goreng nih. Entar dulu Em, jangan Em. Ayo cepet. Ayo. Semprotan nih sampean nih. Turun. Iya. Terus cepat. Mati ya? Udah tahu mati malah nanya. Gimana sih kamu Em? Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Duh, kakak jangan mati dong kakak. Duh, gimana nih Em? Kamu harus ikut tanggung jawab ya Em ya. Tanggung jawab? Iya. Mau, yang jatuhin kan Mas Fuad. Masa aku tanggung jawab, iya toh? Tapi sampean janji ya Em. Jangan bilang-bilang sama Mas Bro. Ya. Oh, janji. Aku janji. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Em. Oh, Em. Jangan bilang lo Em. Em. Jangan bilangin Mas Bro ya Em. Di setiap gerakan kita memerlukan kuda-kuda. Kuda-kuda kita itu harus kuat. Filosofinya adalah sama halnya dengan iman dan ketakwaan kita, akidah kita kepada Gusti Allah. Itu juga harus kuat.
agar supaya kita tidak salah melangkah dalam menjalani hidup di muka bumi ini yang semuanya serba cobaan. Dan kuda-kuda kita itu juga harus tegar, harus istiqomah. Harus apa? Istiqomah. Bagus. Berbicara mengenai istiqomah. Istiqomah. Aku jadi teringat apa yang Pak Kiai katakan sama aku tentang istiqomah. Harus kuat, tegar dan kokoh untuk cinta. Kenapa yo? Pak Kiai membicarakan hal itu. Apa jangan-jangan Pak Kiai sudah bicara dengan Dek Nada tentang aku? Oh, berarti Pak Kiai sedang menyemangati aku supaya tidak mudah menyerah memperjuangkan cintaku untuk Dek Nada. Ya Allah, aku baru bisa memahami apa yang dimaksud Pak Kiai Abdullah. Ya Allah, alhamdulillah ya Allah. Ternyata ini hikmahnya ya Allah. Alhamdulillah, alhamdulillah ya Allah. Jangan ikuti aku lagi. Siapa yang suruh? Aku mengucapkan alhamdulillah sampean ikuti. Ya wis. Jangan ada yang merubah gerakan sebelum aku perintahkan. Assalamualaikum. Iya, Ki. Ini mau dibawa kemana ini? Mana ya? Tuh. Alah, di sana rame lagi. Yang sepi di mana ini? Mana ya? Aduh, kok jadi bingung saya ya? Sini aja lagi. Waduh, santrinya banyak lagi. Alah, mana ya? Sini aja deh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Pak Ustadz. Ada apa tuh Mas Fuad kok kayak orang bingung begitu kamu? Nganu Pak, nggak ada apa-apa kok Pak. Itu ngapain? Bawa kandang? Ini kan kandang burung Pak. Ya tahu itu kandang burung. Siapa bilang kandang kebo? Nah, terus burungnya mana? Nggak ada Pak, ini kandang kosong. Burungnya nggak ada. Maaf Pak Ustadz, boleh saya nanya? Boleh. Kalau ada saudara atau tetangga atau teman yang meninggal, harusnya kita ngapain ya Pak ya? Oh, maksudnya kalau ada orang yang meninggal? Nggih, nggih. Ya kewajiban seorang muslim bagi muslim lainnya yang meninggal itu. Yang pertama, dia harus mandikan, kemudian mengkafankan, lalu menyolatkan, dan mengantarkan ke kubur, dan kemudian dikuburkan. Oh gitu nggih. Memang siapanya Mas Fuad meninggal? Oh, kakak meninggal Pak. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Kakak Mas Fuad meninggal? Oh, bukan itu maksud saya Pak. Loh, terus kakaknya siapa? Itu Pak, kakak dari tetangga saya itu punya saudara. Lah saudara itu punya kakak lagi, terus punya adik. Kakaknya ibu saya, itu tetangganya ibu saya yang ada di kampung Pak. Oh, kakaknya tetangga saudaranya Mas Fuad yang meninggal? Nggih Pak, saya sendiri juga bingung mau jelasin gimana ya. Sampun Pak kalau gitu. Saya mau permisi dulu, saya mau menjalankan apa yang tadi barusan Pak Ustadz obrolin. Monggo. Ya sampun Pak, matur nuwun. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita mulai pelajaran. Nah, ini. Iqra 3. Ayo. Hah? Iqra 3? Perasaan dari kemarin gue Iqra 3 mulu deh, Man. Gue kan udah tamat Iqra 3. Nggak bisa langsung ke Iqra paling tinggi. Jadi maksud Mas Wahyu tuh Mas Wahyu mau langsung ke Iqra 6, ngono? Ya ndak bisa, oh Mas.
Orang itu belajar bertahap. Ya. Kalau kata bule itu step by step. Kalau di istilah Jawanya tuh alon-alon asal kelakon. Ngono lho. Iya tapi kan gue udah bisa menikah 3, gue udah tamat. Mas Wahyu tak kabur toh. Sombong. Ya wis. Kalau gitu tak tes. Mas Wahyu baca yang ini coba. Balada. Ayo bagus. Next. Berikutnya. Iki. Baladi. Ah salah mas. Farah? Tante, Assalamualaikum Tante. Waalaikumsalam. Kamu lagi ngapain? Seru deh Tante, ngeliat Wahyu bisa ngaji gitu. Kayaknya nanti dia bakal lancar deh. Suara sama nafasnya juga udah cocok banget. Dia masih penyanyi kan Tante? Ya, tapi Tante itu membayangkan kamu yang ngajarin dia untuk mengaji. Di sini udah banyak Tante yang lebih pintar dibanding aku. Jadi banyak yang bisa ngajarin Wahyu. Tapi Tante itu maunya kamu yang membantu Wahyu dalam segala hal. Jangan keduluan orang-orang, ya. Supaya Wahyu itu tahu keberadaan kamu di dalam pikiran dia. Nanti deh saya coba tanya sama Mbak Nada gimana cara bisa buat mengajari Wahyu. Kamu jangan nanya-nanya dia. Kamu itu kan yang kenal Wahyu dari kecil, ya kan? Gak usah nanya-nanya dia, ya. Iya deh Tante, insya Allah. Iya, bagus. Cari tempat sembunyi, oh di manakah aku bisa. Dasar lo ya, bocah tua nakal. Kemana lagi lo? Buka buku sana sekarang. Ini sampah. Oh, lihat nih, lihat nih, lihat tuh buang. Oh, kan udah dibuang kan? Sampah. Kalau gitu, saya tak permisi dulu mau buang sampah. Tuh, buang sampah. Nggak percaya, lihat nih buang sampah. Tuh. Ternyata yang kita kejar-kejar cuma sampah, Re. Ya lu juga ngapain kita ngejar-ngejar sampah? Kan lo yang ngajak gue buat ngejar si Fuad. Terus lu ngapain ikut-ikutan? Tahu ah, gue pusing. Kena kita dikerjain sama tuh orang tua. Udah, mendingan kita makan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Kita bersyukur kepada Allah hari ini masih diberikan kesempatan untuk memiliki semangat belajar, menuntut ilmu dalam rangka untuk meningkatkan kualitas ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Tema yang kita angkat pada hari ini berkaitan dengan kalian semua para wanita. Perempuan yang sudah balighah itu ditandai dengan keluarnya darah yang disebut dengan haid. Perkara inilah yang akan kita bahas pada kesempatan hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat buat kalian semuanya sebagai panduan batasan-batasan apa yang dibolehkan sekalipun saat sedang haid dan yang dilarang saat perempuan kalian semuanya sedang mengalami masa haid. Bismillahirrahmanirrahim. Wa aqallul haidi yaumun wa lailatun wa aktsaru 15 yauman bilayaliha wa ghalibuhu sittu aw sab'un. Paling sedikitnya masa haid itu adalah sehari semalam, paling sedikit. Dan paling banyak itu 15 hari 15 malam, paling banyak. Dan umumnya seorang perempuan mengalami masa haid itu kurang lebih 7 hari 7 malam. Wa waqtuhu ba'da tis'i sinina, adapun waktunya seorang perempuan mengalami haid yang pertama
itu saat dia berumur 9 tahun. Minimal perempuan mengalami masa haid itu di usia 9 tahun. Wa yahrumu bihi ma yahrumu bil janabah. Diharamkan bagi orang yang haid segala sesuatu yang diharamkan sebagaimana orang yang junub. 1. Wa mururul masjidi in khafat talwithahu. Diharamkan baginya lewat di dalam masjid. Gak boleh lewat tuh orang yang haid melintasi ke dalam masjid. Apalagi dia berdiam diri di dalam masjid saat perempuan sedang haid. Wassaumu, dan diharamkan bagi seorang perempuan yang haid untuk berpuasa. Lalu kemudian wat tawaf, diharamkan juga dia untuk tawaf. Jadi tidak boleh seorang perempuan yang sedang haid dia kemudian tawaf. Kemudian wa yaqra'ul Qur'an, dan dia juga diharamkan untuk membaca Al-Qur'anul Karim. Wal istimta'u bima baina surrah war rukbah, dan diharamkan dia bersenang-senang dengan suaminya, atau dalam istilah kita melakukan jima, hubungan intim atau bersetubuh. Nah, itu diantara larangan orang-orang yang sedang mengalami haid. Wa yajibu 'alaiha qada'us shaum dunas shalah. Dan wajib bagi seorang perempuan untuk mengqadha puasanya, tapi tidak wajib untuk mengqadha salatnya. Nah, ini diantara perkara hukum yang berkaitan dengan haid. Mudah-mudahan pada pertemuan kita ini bermanfaat. Sambil kita diskusi, kita tanya jawab, apa-apa yang kira-kira menurut kalian masih mengganjal, yang belum kalian ketahui tentang perkara haid atau nifas. Silakan. Pak Ustadz. Ya. Tadi sudah dijelaskan oleh Pak Ustadz masa haid seorang perempuan. Lalu begini, kalau masa haid seorang perempuan itu sudah selesai tapi darah masih tetap keluar, apa yang mesti kita lakukan? Apa kita harus ke dokter atau bagaimana Pak Ustadz? Lalu boleh enggak kita untuk sholat? Terima kasih. Baik. Jika seandainya kalian mengalami satu masa lewat dari 15 hari lalu masih keluar darah, maka itu tidak lagi disebut sebagai darah haid, tapi itu adalah darah penyakit. Maka orang yang sudah melewati masa dari 15 hari, dia masih mengeluarkan darah, wajib bagi dia untuk tetap mandi junub, dan kemudian dia wajib untuk tetap melaksanakan sholatnya. Dan kemudian jika puasa Ramadan, dia tetap wajib untuk melaksanakan puasa Ramadannya. Namun jika darah itu keluar kurang dari 15 hari, maka hukum bagi perempuan yang haid, dia tidak dibolehkan atau diharamkan untuk melaksanakan sholat apapun. Ada yang lain? Ustaz, saya mau bertanya, kenapa puasa harus dikodo sedangkan sholat tidak harus dikodo? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan tidak ada qadha bagi sholatnya perempuan yang haid, dan ada qadha bagi puasanya perempuan yang haid. Jadi ini Nabi yang mengatakan, Nabi yang mengajarkan, dan ini Nabi yang mengatur. Maka kita harus tunduk dan patuh kepada apa yang disampaikan oleh beliau. Buat perempuan yang haid tidak wajib sholat dan tidak wajib qadha. Tapi bagi perempuan yang haid, dia tidak wajib berpuasa, tapi wajib baginya untuk mengganti puasanya. Ya, ada lagi pertanyaan yang lain? Cukup? Jika tidak ada, insya Allah kita akan lanjutkan dengan tema-tema berikutnya.
baik itu yang berkaitan dengan urusan ibadah maupun dengan urusan perempuan. Itu saja yang bisa saya sampaikan pada kesempatan hari ini. Insya Allah bermanfaat buat kita semuanya. Kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cari tempat sembunyi, oh di manakah aku bisa Apa jangan-jangan doaku, harapanku selama ini sudah diijabah Gusti Allah? Pak Kiai merestui hubungan aku sama Dek Nada. Alhamdulillah ya Allah. Alhamdulillah. Tapi kenapa bisa ya? Apa mungkin Dek Nada sudah mengutarakan isi hatinya sama Pak Kiai? Dan akhirnya Dek Nada itu menyadari kalau aku itu lebih baik dari Begundal Wahyu. Ya Allah, aku yakin ya Allah. Aku harus haikul yakin. Aku ndak boleh ndak semangat. Maju terus pantang mundur untuk mendapatkan Dek Nada. Alhamdulillah ya Allah. Woi, berisik, sudah malam iki. Siapa yang berisik? Mas, Ustaz Najib. Maaf mas, tak kirain siapa. Yo, Untung hatiku ini sedang senang. Kalau ndak sampean pasti aku hukum. Sembarangan. Maaf mas Ustaz Najib, belum tidur toh. Belum. Aku lagi memikirkan bagaimana kedepannya pesantren Darussalam ini agar supaya maju. Supaya banyak santri-santri yang berkualitas. Seperti sampean kan? Sampean ini lagi menegakkan peraturan pesantren Darussalam. Sedang ronda kan sampean? Nggih, Mas. Ya wis, kalau begitu lanjutkan ronda. Kalian amati, cermati semua lingkungan pesantren Darussalam. Jangan sampai lengah. Jangan sampai ada kejadian apa-apa yang aku tidak inginkan. Harus tegakkan disiplin dan peraturan pesantren Darussalam. Paham? Wis mas, aku tak pamit dulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Peraturan tata tertib pesantren Darussalam sudah kewajiban aku. Aku akan terus menjaganya supaya tidak ada satu orang santri pun melanggar. Karena Pak Ki Abdullah sudah memberikan mandat karo aku. Dan mulai besok aku akan basmi itu santri-santri yang kurang ajar dan tidak menghormati peraturan pesantren Darussalam. Ya termasuk Begundal Wahyu itu, Dek Nada. Terima kasih sayang. Alhamdulillah ya Allah. Sepertinya hari ini, malam ini aku akan mimpi indah. Pak Kiai sudah merestui. Pasti nyamuk pada malam hari ini juga bersahabat. Dia sudah tahu hatiku sedang senang. Nyamuk tidak datang, harimau yang datang. Bangun, bangun! As-sholatu khairun minan naum. Masjid, sholat, sholat. Hei, hei, hei. Woi, bangun! Mas Najib. Wes mas, wes. Yo, mas. Udah, niup peluitnya udah. Astagfirullahaladzim. Apa? Sampai mau melarang aku? Hah? Ini tugasku sebagai santri senior, ketua pengurus pesantren Darussalam. Begundal Wahyu ini terbiasa. Kalau mau sholat subuh, ketika sudah qomat itu baru datang. Apakah itu baik? Mas Najib, aku ini cuma mau ngasih tahu mas. Mas Wahyu itu dari tadi sudah jalan ke masjid.
Sekarang itu dia mau azan. Astagfirullahaladzim. Assalamualaikum. Subhanallah banget ya Tante. Suara santri-santri di sini bagus-bagus sekali kalau azan. Farah, itu tuh suaranya orang kampung. Loh piye toh, Ki? Itu kan suaranya Mas Wahyu. Oh ya, suara Mas Wahyu? Wahyu itu orang kota, bukan orang kampung. Lampir, nenek sihir. Tahu tuh, sok banget jadi orang. Tapi kamu hebat juga, Syah. Berani bilang koyo iku. Bu Rosmina kan gampang marah, nenek sihir. Ya iya ta, Aisyah tuh takutnya cuma sama satu, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nggak sama kayak nenek lampir model begituan, jauh-jauh. Bagus. Lagian aku sebel sama Farah. Kalau ada Farah, apa tuh nasibnya Mbak Nada sama Mas Wahyu kan jadi terhalang tau hubungannya. Supaya hubunganmu sama Mas Najib lancar kan? Wah, sampean udah pinter ya saiki. Ngunjuk obat nopo tuh sampean? Asal. Cari tempat sembunyi, oh di manakah aku bisa Mbak. Aduh. Mbak kok dari tadi batuknya ndak berhenti? Suara Mbak ndak keluar. Ya wes. Sekarang kita cari obat dulu aja yuk. Yuk, Mbak. Udah dimandiin, terus dikasih perban, cuman disuruh ngubur doang. Lalu namanya juga binatang. Loh Kak, sudah tak buatin galian kuburan buat kamu, ya. Maaf ya kakak, bukan sengaja aku membunuh. Lalu kamu jatuh sendiri, ya. Jadinya kamu is dead alias mati, ya. Semoga arwah kamu bisa diterima oleh Gusti Allah ya Kak ya. Sekali lagi aku mohon maaf ya Kak ya. Mas Fuad! Mas! Assalamualaikum. Ya. Im. Waalaikumsalam, Im. Mas Fuad lagi ngapain toh? Kok main bulu tangkis nggak ngajak-ngajak aku? Batukmu ambiar itu. Wong orang lagi buat galian kok dibilang buat bulu tangkis. Lagi galian bawa raket. Yang mana? Ikut. Ini namanya bukan raket, Him. Ini namanya onde-onde. Mau dong onde-onde. Ini namanya sendok semen alias sekop buat gali sumur. Lagi pula kan kalau gali sumur kependekan. Sumurnya juga udah ada, piye toh? Enggak kok, Im. Nih, saya mau nanam pohon ini tuh. Tuh. Put. Mau tak taruh sini biar pesantren Darussalam ini ijo royo-royo, ya dah? Rumput kok dipendem tuh mati Mas Fuad. Lagi pula kalau rumput kan bisa tumbuh sendiri tuh. Mas Fuad udah ndak waras ya? Kalau lama-lama di sini aku juga bisa ndak waras. Lebih baik aku pergi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Entim. Edan.
biar nggak waras, biar nggak edan. Tadi subuh, Begundal itu berhasil tidak mendapatkan hukuman. Tapi aku yakin, jam demi jam, detik demi detik, waktu ke depan, dia akan pasti mendapatkan hukuman dari aku. Sampean pikir aku patung, tidak mengucapkan salam, nyelonong begitu saja. Mana peci sampean? Peci aku di kamar, Mas. Iya, Mas. Iya. Assalamualaikum. Assalamualaikum, Dek. Waalaikumsalam. Kamu yang jawab, Mas. Iyo, Mas. Mbak Nada kan lagi ndak bisa ngomong, tenggorokannya sakit, jadi suaranya ndak keluar. Aduh, senyummu, Dek. Ayu sekali, Dek. Astagfirullahaladzim. Sudah minum obat, Dek? Udah, tapi ndak tahu tuh udah sembuh apa belum. Stop. Santriwati pada mau kemana ini? Mau ke asrama, Mas Ustadz. Masih waktunya jam belajar. Balik ke kelas. Iya, Mas Ustadz. Maaf, Dik. Mas Najib ingin menegakkan peraturan tata tertib pesantren Darussalam supaya semuanya tertib. Cipluk. Kenapa tuh? Itu rambutnya keluar. Kamu tahu, rambut itu untuk seorang wanita itu bagian dari aurat yang harus ditutupi. Ayo, beresin, masukin semua. Udah usah nangis yo, Mas Najib kan cuma mau bilangin. Tuh lihat, Mas Najibnya udah senyum. Udah yuk, udah usah nangis. Ya wis, sana. Assalamualaikum. Apapun, Dek, untukmu. Sama-sama, Dek. Mas Najib juga selalu senyum sama siapa saja. Sebenarnya Assalamualaikum, Mbak Nada, Mbak Nisa. Farah. Mbak Nada, hari ini aku boleh ikut Mbak Nada kan? Nggak ganggu kan, Mbak? Enggak, Mbak. Justru aku mau tahu kegiatan Mbak Nada kayak gimana. Seperti biasa, ketika ingin mengungkapkan perasaan, pasti ada gangguan. Mas Najib? Ya Cinta. Oh, cintailah sesama. Itu dasar dari hablum minallah. Dan cintailah Allah. Itu merupakan hablum minallah. Berseimbang. Iya wes deh, Mas.
kita permisi dulu ke Sanggar Batik. Masih banyak yang mau dikerjain. Assalamualaikum. Assalamualaikum Mas Najib. Waalaikumsalam. 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 Ternyata Farah itu menjadi batu sandungan untuk aku. Assalamualaikum Mas Bro. Waalaikumsalam. Tapi gimana caranya memisahkan sama Wahyu? At. Cari tempat sembunyi, oh di manakah aku bisa. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasikin iza waqab. Ghasikin iza waqab wa min syarri nafasati fil 'uqad wa min syarri hasidin iza hasad. Subhanallah. Bacaan kamu bro makin bagus setiap hari. Thanks ya bro udah ngajarin nih. Sama-sama. Siapa nih? Ini Mas Dudu. Gantian. Gantian. Saya yang ngajarin. Mas, ternyata ndak percuma ya. Sampean ini saben hari tak ajarin. Lulus ya hafalannya. Saya yang ngajarin. Aku yang ngajarin Mas Wahyu. Sombongan. Jangan sombong-sombong aja, sampean bisa ndak? Jadi, surat yang dibaca oleh Wahyu itu adalah surat Al-Falaq. Surat Al-Falaq itu terdiri dari 5 ayat. Dan surat ini juga termasuk surat yang disebut sebagai Mu'awwizatain. 2 surat yang memiliki khasiat perlindungan. Dan dia berbarengan turunnya dengan surat sesudahnya, yaitu surat An-Nas. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq. Katakanlah, aku berlindung kepada Tuhan yang menguasai waktu subuh. Bukan wahyu subuh, tapi waktu subuh. Bin syarri ma khalaq, yaitu dari kejahatan makhluk-makhluknya. Kita berlindung kepada Allah dari kejahatan makhluk-makhluk ciptaan Allah. Apa saja itu? Ada manusia yang mungkin akan menyakiti kita, yang mungkin akan menghancurkan kita, yang mungkin akan menzolimi kita. Apalagi dari tumbuh-tumbuhan, supaya kalau jalan tidak ketiban pohon. Dari apa lagi? Dari binatang. Mungkin kalau tidur, supaya tidak ada kelabang yang gigit kita. Ketika kita berjalan, tidak ada binatang yang mengganggu kita. Dari apa lagi? Dari makhluk yang bernama jin. Kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa min syarri ghasiqin idza waqab. Dan dari kejahatan malam apabila telah datang waktu gelap gulita. Ketika masuk malam hari, suasana begitu gelap, tak ada yang terlihat. Itulah kehidupan dunia. Kita butuh nur, kita butuh cahaya. Dan cahaya yang kita butuhkan adalah nurullah, cahaya Allah Subhanahu wa ta'ala. Agar hidup ini tidak tersesat, hidup ini tidak tersasar, hidup ini terus senantiasa menemukan jalan yang lurus. Sehingga tujuan kita sampai dan kita selamat dari kegelapan malam dan gelapnya dunia ini.
Kemudian wa min syarrin naffatsati fil uqad, dan dari kejahatan wanita-wanita tukang sihir yang meniupkan sihirnya pada tali-tali buhul. Jadi di dunia ini ada orang yang mewarisi ilmunya iblis, ilmunya setan, yaitu para tukang sihir yang mereka bersekutu dengan setan, meminta pertolongan kepada setan untuk melakukan tipu daya dalam rangka menyakiti sesama manusia. Inilah tukang sihir. Kita mohon kepada Allah agar Allah melindungi kita. Dan kemudian di ayat yang terakhir, wa min syarri hasidin idza hasad, dan dari kejahatan orang yang hasud apabila ia hasud kepada kita. Ketika kita mendapatkan kenikmatan, kebahagiaan, ada saja orang yang tidak senang dengan kita. Senang melihat orang susah, dan susah melihat orang senang. Inilah orang yang hasud. Dia menginginkan nikmat yang orang miliki, kemudian dia berharap nikmat yang orang miliki itu hilang darinya. Tetangga beli kulkas, dia pusing. Tetangganya beli motor, dia meriang. Tetangganya beli mobil, dia stres. Tetangganya dapat duit miliaran, dia setruk. Tetangganya keluar negeri, dia tewas. Hidup sudah susah, dibikin susah. Dah enak jadi orang hasud, dah enak jadi orang dengki. Oleh karenanya, kita hidup di dunia ini butuh perlindungan. Dan tempat berlindung yang paling baik, paling bagus, paling indah, paling tepat adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, tadi wahyu sudah kita dengarkan. Mungkin ada yang lainnya? Rere? Openg? Iya. Belum siap, Pak. Kami aja Pak Ustadz ya. Kapan siap? Sampai mana udah tak jadi? Udah tak jadi loh. Bismillahirrahmanirrahim. Kali ini mudah-mudahan gak ada yang ganggu ya. Udah, Kak, tenang di situ ya, Kak. What? Sedang apa sampean? Nganu Mas Bro. Enggak lagi ngapa-ngapain kok Mas. Burungnya mana? Ada Mas, saya simpen di tempat yang paling aman banget. Aku ndak mau tahu. Pokoknya burung itu harus disimpan di kamarku. Karena yang punya itu mau ambil. Kalau burung itu hilang, sampean mau? Tangan dan kaki sampean juga hilang. Enggak Mas, enggak. Assalamualaikum Mas Najib. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Loh, Masya Allah, kok Mas Najib sama Mas Fat itu mainan tanah toh? Nanti tangannya kotor, nanti tangannya kena tetanus, nanti terus nanti diamputasi loh. Bukan amputasi, amputasi. Aisyah, kamu sembarangan bicara. Omongan kamu itu merupakan doa. Udah, Galiat. Ini gara-gara kamu. Loh, kok Mas Najib nyalah ke aku toh? Iya toh. Kalau aku suruh Fuad untuk menggali tanah, tapi gara-gara kamu datang dia kabur. Terus kenapa kamu pakai baju olahraga? Kan aku mau latihan silat sama Mas Najib. Mas Najib lupa ya? Latihan silatnya itu masih nanti sore, Aisyah. Ya wes kalau gitu, kalau masih nanti sore, kalau gitu Aisyah tunggu ayo di lapangan sampai sore. Assalamualaikum. Aisyah. Kalau memang kamu udah ada kerjaan, aku ada tugas untuk kamu. Tugas apa ya, Mas? Kamu kenal Farah kan? Santriwati baru itu? Farah. Itu toh Farah yang temennya Mas Wahyu sing saka kota iku.
sing kerjaane nempeli Mbak Nada terus iku. Terus sing bikin Mas Wahyu ndak leluasa deketin Mbak Nada iku toh? Kok Wahyu? Aku? Kok Mas Najib? Gini Aisyah. Aku kasih tugas untuk kamu untuk mendekati Farah. Karena aku pikir kamu yang lebih pantas bermain bersama Farah. Kamu harus menjadi sahabat sama Farah. Paham? Ya wes kalau gitu amanat dari Mas Najib akan Aisyah jalankan dengan baik. Pokoknya semua apapun keinginannya Mas Najib bakal Aisyah turutin. Supaya Mas Wahyu tuh bisa deket karo Mbak Nada lagi. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Tuh. Bukan itu maksud aku. Ini kepentingan pribadi dia ini. Cari tempat sembunyi, oh di manakah aku bisa. Ya Allah, ya Robbi, ampuni segala dosa perbuatan hamba-Mu ini ya Allah, yang telah membunuh burung. Harus bagaimana ya Allah? Aduh. Assalamualaikum Mas. Waalaikumsalam Pak, silakan masuk Pak. Piye toh Mas? Masuk mana? Maaf Pak, nyun sewu. Aku pikir di rumah. Ada apa ya Pak ya? Anu Mas, minta tolong. Minta tolong? Bapak ini gimana sih Pak? Saya sendiri lagi susah malah Bapak minta tolong. Minta tolong apa ya Pak? Iki Mas, mau jual burung kakak tua. Hah? Jual burung? Buat apa mau jual burung kakak tuanya ini Pak? Buat beli obat anak saya. Ya Allah ya Robbi, Engkau telah menjawab doa hamba-Mu ini. Ya Allah, matur nuwun, terima kasih ya Allah, Duh Gusti. Gini aja Pak, Bapak tunggu di sini, jangan kemana-mana ya Pak ya. Saya ngambil duit dulu ya, Pak ya. Janji loh Pak, jangan kemana-mana loh Pak, Sebentar Pak, Assalamualaikum. Ada isinya, masih kosong. Hah? Sedikit isinya. Jangan-jangan yang ini. Yang ini. Celengan 1, celengan 2, celengan 3. Kamu harus merelakan yo. Ya. Kasihan bapak itu karena mau jual burung kakak tua buat beli obat. Ya. Nggak apa-apa yo. Ya wes. Ya wes ya. Aduh, Yong. Ini Mbak Nada diminum dulu. Mudah-mudahan cepat sembuh ya. Iya. Aku kasihan deh sama Mbak Nada. Kalau mau ngomong harus nulis dulu. Oh iya, kalian jangan lupa ya catat menu makanan buat besok malam sama besok siang. Mbak, gimana kalau misalkan menu besok kita masak sop ayam aja, Mbak? Boleh, kita udah lama nih bikin sop ayam. Sama bakwan jagung, Mbak. Udah lama kan kita buat. Iya, cocok.
bakwan sama sop ayam. Emangnya Mbak Nada yang mengatur semua makanan untuk santri ya? Enggak, biasanya gitu tugasnya Mbak Meni. Cuman Mbak Meni lagi ada halangan, jadinya Mbak Nada yang gantiin. Tapi kan Mbak Nada anaknya Pak Kiai. Kenapa harus mengatur dapur? Seharusnya Aisyah sudah berhasil mengalihkan perhatian Farah. Dek Nada. Pak Kiai. Bejo. Jip. Sedang apa toh? Yo, sama saja Pak Kiai. Saya menganggap semua ini saya melakukan sebuah perjuangan. Masya Allah. Perjuangan apa? Oh, Mas Najib ini mau berjuang toh? Tenang Mas, saya sudah siapkan saudara-saudara saya untuk mendukung Mas Najib dalam berjuang. Ya, saudara-saudaraku, tolong diservis Mas Najib dalam berjuang, ya. Ya wis, Bapak pergi dulu ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Gak jelas sampai nyanyi. Tapi lagunya belum selesai loh, Mas. Aku udah mau dengar. Kalau sampean mau bernyanyi, tolong nyanyikan sebuah lagu untuk mengungkapkan perasaan cinta. Oh, cinta. Bisa? Bisa. Langsung yuk. Tuh, wah. Bukan di sini tempatnya. Wah, terus di mana, Mas, kita nyanyinya? Di dalam. Di dalam situ? Bagus suara sampean. Nggaung. Kan sih. Dalam. Yuk. Penuh dengan perasaan. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Tang tang tanpa maafkan aku sering tinggalkanmu hingga kau selalu lerah menunggu. Bukan maksudku, bukan inginku, namun kau tahu segala amanahku. Ku tahu kau setia menjaga semua kehormatan keluarga saat tiada. Izinkan aku lantikan senandung sebagai tanda cinta untukmu istriku. Karena ku yakin Allah menciptakanmu untukku sebagai penyempurna rumah tangga. Karena ku yakin Allah memberikanmu padaku sebagai bidadari surganya kelak. Sebagai bidadari surganya kelak. Sebagai bidadari surganya kelak. Oh, hebat. Emang
kalian disuruh nyanyi karo sopo? Tadi Mas Jin. Mas Najib. Di sana. Ya wes, makasih yo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mas Najib, Mbak. Ayo semua keluar ganti pakaian. Waktunya untuk latihan di lapangan. Keluar, keluar. Kita semua sudah siap Mas Ustadz. Mas Ustadz kok belum ganti baju toh? Sembarangan sampean. Gak usah urusi aku. Kewajiban aku ini ngurusi sampean. Lagian sopo yang suruh ganti baju? Lawang aku baru suruh kok. Oh, lebay sampean. Ayo, tunggu aku di lapangan. Cepat, cepat. Duluan mereka. Assalamualaikum Mas Najib. Salam. Gini Mas, saya mau ngambil burung yang kemarin saya titipkan Mas Najib. Burung lagi, burung lagi. Aku khawatir burung yang lain tersinggung. Tenang ya kakak yo. Tenang kak. Mas, sampean sedang apa di sini, At? Ini Mas sedang balikin burungnya Mas. Ya sudah Mas, kalau gitu tak ambil burungnya yo. Ambil. Bapakku sudah nanyain terus ya. Ambil, ambil. Mas, tapi ini koyoknya bukan burungku ya? Kok bukan burungmu gimana sih? Awang jelas-jelas warnanya juga sama. Sayapnya 2, kakinya 2, kepalanya 1. Udah, tetap sama. Bawa pulang sana. Kalau nggak ada semuanya nggak hidup Mas. Tapi ini bukan burungku. Coba yo, tak coba, tak siuli. Coba. Loh kan Mas, nggak bunyi yuk. Coba lagi. Tuh kan, nggak bunyi. Kalau burungku itu mengeluarkan suara. Suara nih, Assalamualaikum. Kayak gitu. Lagi gak ada suara nih, meneng. Nganu, apa? Coba lagi deh, coba. Siapa tahu burung kamu tuh stres, makanya nggak berani ngomong, nggak bunyi. Coba, coba. Coba yo. Coba. Kalau nggak keluar berarti bukan burungku loh. Iya. Sampai nih joli. Iya. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Tuh kan, bunyi kan? Anda ini nggak percaya sampean. Bunyi tuh, ya kan? Bunyi Mas. Tapi Mas, burungku ini kan betina. Kok barusan yang keluar suaranya jantan ya? Alah, yang namanya jantan sama betina itu sama saja. Lah wong sama-sama burungnya loh. Kok sampai repot? Udah sana bawa pergi. Ya wis Mas kalau gitu. Mas Bro. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya sampun kalau gitu Mas, saya juga pamit Mas. Assalamualaikum. Ada yang sampean tutup-tutup yuk? Nggak ada Mas, mboten. Mungkin itu hanya perasaannya Mas Bro aja. Mungkin tuh Mas Bro lagi banyak pikiran, terus stres. Kurang ajar sampean. Sampean mau bilang aku mendekati Edan. Gila, gitu. Tuh kan, iya kan? Apa saya bilang? Kalau nggak stres nggak mungkin Mas Bro bisa marah-marah kayak begini. Tuh. Ya udah Mas, kalau gitu saya mohon pamit. Assalamualaikum. Mau kemana sampean? Mau pulang Mas. Pintunya di sana. Lah tadi saya masuknya lewat jendela. Lah pulangnya juga harus lewat jendela. Assalamualaikum Mas. Tuyung, aduh Mas Bro. Tuyung tolongin Mas.
Tadi ketika sampean masuk dari jendela, sampean terjatuh. Karena pada saat sampean keluar dari jendela juga, sampean terjatuh. Mau kadali aku sampean. Iya Mbak Aisyah, ada apa? Aku mau ajak kue delok kegiatan di pesantren iki. Piye, mau ndak? Boleh. Aku juga mau ketemu sama Mbak Nada, mau... Ngapain ketemu karo Mbak Nada? Ndak penting. Mending ikut aku ae delok kegiatan sing lebih menarik, lebih celeng. Celeng? Babi hutan maksud Mbak? Hush, kudu. Kalau babi hutan itu ya haram toh. Maksudku tuh kegiatan sing lebih menarik gitu loh. Apa toh kuwi jenenge? Oh, challenge maksud Mbak. Oh, challenge ya. Mbak Nada, Mbak Nisa. Aku mau ikut sama Mbak Aisyah mau ngeliat kegiatan pesantren di sini. Boleh kan, Mbak? Apa lo? Yuk. Mbak, emangnya Mbak yakin ya Aisyah tuh mau nemenin Farah? Ya wes Mbak. Yuk. Kita mau kemana sih? Ya ke kelas lah, Dok. Kok nggak lihat jadwal apa? Ya rajin amat, jam segini buru-buru mau ke kelas. Ya itu kan demi rahasia itu, Dok. Makanya gue sekarang itu harus menaati semua kegiatan di pesantren ini dan peraturan di pesantren ini. Rahasia apaan lagi coba? Toh juga lu udah ketemu kan sama Nada. Jangan-jangan ini cuma pelarian lo doang. Enggak lah, pokoknya sekarang gue berpikir gini. Gue bakal ambil semua hikmahnya. Terus sekarang lo lihat sendiri kan. Dengan begitu, gue sekarang jadi lebih serius kan belajar agama Islam. Itu namanya pelarian, yuk. Iya kalau bener. Kalau enggak... Ya. Mas Wahyu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nis, tolong bilangin ke temen lo. Terima kasih udah nerima teman lama gue dengan ramah dan hangat. Ini bukanya yang mana ya? Kita tidak mudah menerima rintangan. Menerima apa? Cobaan. Supaya kita tidak salah melangkah. Oke. Ya Allah. Aku harus... Sorry. Tapi kenapa bisa ya? Apa jangan-jangan Dek Nada sudah mengutarakan isi hatinya sama Pak Ki Abdullah? Bangun! Terbuka. Sorry. Mas Fuad. Astagfirullahaladzim. Ngapain kok kayak orang dikejar setan tuh? Mboten, Pak. Nggak ada apa-apa. Nggak. Di sini. Pak. Nyun sewu, kalau gitu saya mohon pamit. Mau kemana? Pamit buru-buru. Kita mau kemana? Nyun sewu, Om. Saya mau kemana ini, Om? Lewat. Kan tadi janji di mana? Berhentinya di mana? Di sini kan.
Oh, telat. Oh, ditanya telat. Ah, iya. Enggak kok, Him. Ini, Him. Aduh, ini saya mau masang ini loh. Nanam rumput. Kagak enak kan itu? Ya, kagak enak. Kan kamu sendiri yang ngomong. Lanjut yuk. Lewat. Kan tadi janji di mana? Berhentinya di mana? Di sini kan. Oh, telat. Oh, ditanya telat. Ah, iya, aku udah keburu mau masuk tuh. Oh iya. Wah, kejauhan. Tadi Tegakkan peraturan tata tertib pesantren Darussalam. Jadi semuanya ini saya anggap sebagai perjuangan. Oh, berjuang Mas apa? Najib ini mau berjuang toh? Bapak dulu. Oh. Ngetrek. Masya Allah, perjuangan apa toh? Baru. Insyaallah, you'll find your way. My name is Najib Maghrib. Allahu Akbar, Maghrib. Salat, yes. Yeah, yes. Pray, Yeah. You know. I really like the atmosphere here, except when you say stupid. Yes, kita stupid semua. Cari tempat sembunyi, oh di manakah aku bisa sembunyi? Are you ready? Dia maha besar, Dia maha sempurna. Tak ada satupun yang luput dari penjagaannya, tak ada satupun yang luput dari pandangannya, tak ada satupun yang luput dari penglihatannya, tak ada satupun yang luput